PSSI memastikan perkuatan tim untuk bagaimana kita bisa meraih mimpi kita tembus Piala Dunia. Soal rencana besar timnas Indonesia di kancah dunia, banyak negara-negara juga cemburu sama kita, karena sering sekali Indonesia nih ketemu FIFA gitu. Berkat kualitas dan pamor timnas Indonesia yang kian meroket, hingga mampu mengangkat gairah sepak bola global. Berikut rangkumannya, bagaimana Indonesia sekarang mendunia di era Erick Thohir. Kayaknya proses untuk memperkuat tim kita untuk pertandingan melawan Australia itu sepertinya jalannya agak terang. Erick Thohir berharap agar sepak bola Indonesia dapat dibangun dengan pondasi dan kesungguhan semua pihak terkait secara serius. Rencana awal dimulai dengan memenangkan Piala Asia, lalu Olimpiade, dan akhirnya masuk ke Piala Dunia. Untuk mewujudkan itu semua, kini PSSI sudah memulai proyek besar untuk menggenjot ranking FIFA, sekaligus menjadikan Piala Asia dan Piala Dunia menjadi ajang rutinan. Ya, di era Erick Thohir, timnas Indonesia benar-benar dikenal dunia. Bahkan skuad Indonesia sekarang tidak pernah dianggap remeh oleh siapapun. Bukan mengecilkan ketua-ketua federasi sebelumnya, tapi di era mantan bos Inter Milan ini, timnas Indonesia sekarang menjadi tim nomor 1 di ASEAN. Dari segi merayu dan mengajak pemain keturunan saja, para pemain keturunan banyak bergabung di era Erick Thohir. Tercatat sudah 16 pemain keturunan yang berhasil diajak bergabung dengan skuad Garuda. Itu pun yang diajak Erick Thohir adalah pemain-pemain top di Eropa. Kemudian di era Iwan Bule cuma ada 4 pemain naturalisasi yang bergabung. Kemudian di era Ketum Edi Rahmayadi cuma ada 5 pemain naturalisasi. Itu pun semuanya dari Liga 1 saja. Kemudian di era Ketum Johar Arifin, ada 10 pemain naturalisasi, itu juga semua berasal dari Liga 1 saja. Kemudian di era Nurdin Halid, cuma ada 2 pemain naturalisasi, itu juga dari Liga 1. Ya, bukan mengecilkan ketum-ketum sebelumnya, tapi di era Erick Thohir timnas Indonesia sangat cerah. Dari segi mencari pemain keturunan pun, Erick Thohir tidak mau sembarangan. Pemain yang dicari harus memiliki keturunan Indonesia, dan yang paling top adalah harus memiliki kualitas di atas rata-rata. Timnas Indonesia yang kini sudah menjadi sorotan media dunia. Percepatan tujuan dengan proyek pemain keturunan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang untuk mencetak bibit berkualitas internasional. Dengan gencarnya menaturalisasi sejumlah pemain berdarah Indonesia yang memiliki kualitas di atas rata-rata, dengan keseriusan serta keinginan kuat, kini ranking FIFA Indonesia semakin membaik. Proyek besar naturalisasi sejumlah pemain tersebut sekaligus bertujuan untuk memotivasi pemain junior agar lebih serius dalam meraih impian masuk di tubuh skuad timnas Indonesia. Sebab mulai saat ini hingga di masa mendatang, untuk bisa masuk sebagai pemain tim nasional, pelatih menerapkan standar tinggi agar bisa masuk di skuad inti. Selain dari itu, hal positif lainnya juga sudah terlihat. Kini pamor Indonesia sudah mendunia dan saatnya untuk meraih impian bersaing di pentas Piala Dunia. Langkah tersebut sangat positif. Hingga detik ini Indonesia menjadi negara yang memiliki peluang besar untuk menduduki urutan kedua hingga lolos otomatis ke Piala Dunia. Mengingat tim yang menduduki peringkat 2 saat ini hanya selisih 1 poin dengan timnas Indonesia. Artinya peluang Indonesia lolos otomatis sangatlah terbuka lebar. Dengan bekal materi pemain level Eropa, ditunjang pelatih baru dari Belanda, disertai tekad yang kuat, sejatinya Indonesia memiliki peluang besar untuk menyaingi Australia dan Arab Saudi untuk merebutkan urutan kedua. Jika itu bisa terwujud, secara otomatis Indonesia akan lolos langsung ke Piala Dunia bersama Jepang. Dengan begitu, maka Indonesia akan tercatat sebagai negara Asia Tenggara pertama yang mampu menembus Piala Dunia. Dan sejarah itu akan tercatat sepanjang masa di buku besar negara ASEAN. Saat ini sepak bola Indonesia benar-benar menjadi cerminan perkembangan sepak bola ASEAN dan Asia. Hanya kurang dari waktu 2 tahun. Transformasi drastis perubahan secara signifikan sepak bola Indonesia menjadikan Indonesia ditunjuk FIFA sebagai negara percontohan Asia dan ASEAN. Dibutuhkan kerja keras, komitmen, dan faktor kunci yang mendorong kemajuan sepak bola Indonesia antara lain pembenahan struktur organisasi PSSI yang harus ngerti dengan sepak bola. Sebagai induk Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI telah melakukan reformasi besar-besaran, mulai dari memanfaatkan program pemain keturunan, perbaikan tata kelola manajemen, transparansi keuangan hingga mengembangkan program pembinaan usia dini, peningkatan kualitas kompetisi liga dalam waktu singkat, mulai dari wasit, penerapan VAR, hingga menciptakan Liga Indonesia yang semakin kompetitif. Kabarnya menurut berita yang beredar, PSSI juga akan menerapkan VAR di Liga 2 juga.
yaitu dia beberapa kemajuan sepak bola Indonesia di era Erick Thohir. Saya sudah lapor Bapak Presiden, Pak Prabowo, sangat welcome. Lalu saya sudah telepon Pak Menpora, dan minggu depan kita akan segera proses. Ya, kita akan mengejar supaya bisa main di bulan Maret. Got a fine little body and her mind's kinda naughty. They say that once you taste it, you cannot replace it. She could get you high, all the dopamine inside triggers fast once she's naked. Her body's a creation. Bagus ya. Kirim surat lagi Pak. Meja Bapak hari ini Pak. Itu paling penting. Urusan bola paling penting. Got a fine little body and her mind's kinda naughty. They say that once you taste it, you cannot replace it. She could get you high. Semua federasi-federasi sepak bola di negara ASEAN kembali keheranan dengan gebrakan Indonesia. Bagaimana tidak? PSSI tiba-tiba mengumumkan 3 pemain baru asal Eropa yang kembali akan diproses. Bahkan salah satunya adalah Emil Audero. Pengumuman resmi tersebut juga sudah diumumkan oleh Arya Sinulinga. Bisa dilihat Arya sudah menemui 3 pemain tersebut dan dokumen mereka juga sudah resmi dikumpulkan. Terang, ada beberapa posisi yang kita lihat juga perlu diperkuat. Salah satunya di kiper Emilio Audero Mulyadi. Ini menjadi salah satu pilihan untuk kita menjadi tim bersama Martin Paes. Artinya kita mempunyai 2 goalkeeper yang kokoh di lini tengah. Di situ. Di balik itu, Federasi Malaysia juga tak mau kalah dengan Indonesia. Federasi mereka telah mengumumkan proses naturalisasi pemain asal Belanda juga. Namun proses ini ternyata diprotes oleh sebagian fans Malaysia. Alasan tersebut karena Federasi Malaysia memproses pemain yang sedang nganggur tanpa klub. Timnas Malaysia proses naturalisasi pemain dari Belanda bernama Ferdi Druij. Menurut media Malaysia, proses pemain ini sudah mulai rampung. Melansir dari Transfermarkt, Ferdi Druij adalah pemain yang berstatus tanpa klub. Kontraknya di Rapid Vienna berakhir pada 5 Februari 2025. Ferdi Druij adalah pemain 27 tahun yang berposisi sebagai penyerang. Pemain kelahiran Belanda itu pernah membela sejumlah klub negeri kincir angin seperti Peczuolo, AS Alkmaar hingga AC Nijmegen. Nantinya jika telah sah, Ferdi Druij akan menjadi tambahan lini depan timnas Malaysia. Tak cuma Ferdi Druij, FAM juga kabarnya sedang menaturalisasi pemain JDT karena susahnya mencari pemain keturunan di Eropa. Akhirnya FAM mengambil jalan pintas, yaitu menaturalisasi pemain asing JDT yang sudah bermain selama 5 tahun. Contohnya adalah Bergson da Silva. Pemain satu ini kabarnya sedang tahap proses naturalisasi oleh Federasi Sepak Bola Malaysia. 2 pemain ini nantinya diproyeksikan untuk menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2027. Sementara itu, timnas Indonesia sudah lolos otomatis ke Piala Asia 2027. Di saat timnas Malaysia, Vietnam, hingga Thailand masih berjuang keras di babak ketiga kualifikasi. Timnas Indonesia merupakan satu dari 18 negara yang sudah dipastikan lolos ke Piala Asia 2027. Alasan itu karena keberhasilan Indonesia melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.